Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya, bergabung lagi dengan kelas pajak dari KPP Badora dengan saya ditemani oleh Dengan saya Lauren Arvisa atau yang biasa dipanggil Yayan gitu ya, Mas Oke. Yayan gitu. Sebelum kita akan menyampaikan tema perpajakan pada kesempatan kali ini, mungkin kita update informasi dulu ya, khususnya bagi kawan pajak semua yang belum menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2025. Silakan segera dilaporkan melalui Kortex begitu ya Mas Yayan ya. Karena berdasarkan KEP 55 PJ 2006 mengenai kebijakan perpajakan sehubungan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2025 yang intinya memberikan relaksasi bagi kawan-kawan pajak sekalian dalam penyampaian SPT-nya begitu ya. SPT tahunan orang Ya, pribadi. jadi wajib pajak orang pribadi diberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian SPT. Jadi secara undang-undang ini batas lapor SPT tahunan untuk orang pribadi adalah jatuh temponya 31 Maret begitu ya. Kemudian di KEP 55 diberikan relaksasi, yaitu tidak diberikan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT sampai dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan. Jatuh tempo pelaporannya adalah 31 Maret, maka diberikan relaksasi, tidak diberikan sanksi atas keterlambatan sampai dengan 1 bulan setelah 31 Maret begitu Berarti ya. sampai 30 April gitu. 2026. Kemudian selain tidak diberikan sanksi atas keterlambatan, tidak diberikan sanksi pula atas keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran. Ini juga jangka waktunya diberikan 1 bulan sampai dengan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran seperti itu ya. Jadi segera kawan pajak semua yang belum menyampaikan SPT tahunannya segera dilaporkan. Apabila memang kawan pajak mempunyai kendala dalam penyampaiannya melalui Kortex, silahkan untuk orang pribadi bisa meminta bantuan ke petugas KPP terdekat ya, di mana saja, tidak perlu di KPP terdaftarnya. Untuk orang pribadi bisa ke KPP terdekat di mana saja gitu. Oke, masuk ke tema kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai PMK nomor 112 tahun 2025 mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang kita sebut dengan P3B begitu ya. Mungkin sebelum kita akan membahas lebih dalam dengan Mas Yayan, saya sampaikan dulu latar belakangnya. Jadi PMK ini merupakan amanat dari Pasal 50 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Jadi di PMK ini adalah mengatur yang sudah diamanatkan di PP 55 sebelumnya. Kemudian untuk tentang P3B sebelumnya juga sudah diatur dalam ketentuannya dulu adalah berupa Perdirjen ya, yaitu Perdirjen nomor 25 tahun 2018, kemudian juga Per 28 tahun 2018. Nah, untuk kali ini dinaikkan statusnya dari yang dulunya diatur melalui Per, sekarang dinaikkan di PMK begitu ya. Peraturan Menteri Keuangan. Mungkin jadi diharapkan dengan adanya peraturan ini memberikan kepastian hukum dalam rangka tentang pemanfaatan P3B ini. Kemudian kalau kita lihat struktur pasalnya sebelum masuk ke per pasal gitu ya, di sini ada 29 pasal, kemudian dibagi-bagi babnya. Ada yang mengenai ketentuan umum, kemudian ada tata cara penerapan P3B oleh WPDN, kemudian ada tata cara penerapan P3B oleh WPLN, kemudian ada penerapan ketentuan pencegahan penyalahgunaan P3B, kemudian yang terakhir adalah ketentuan penutup. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin pada sesi kali ini kita akan menyampaikan sampai dengan tata cara penerapan P3B oleh WPLN, gitu ya Mas Yayan ya. Mungkin untuk ketentuan umumnya, kalau ketentuan umum ini sebenarnya kan tentang berisi definisi-definisi gitu ya. Betul. Atau Mas Yayan ada yang ingin disampaikan mengenai yang ketentuan umumnya ini? Oke, baik. Terima kasih Sida. Jadi kawan pajak, seperti yang disampaikan oleh Sida tadi,
dalam PMK 112 ini struktur pasalnya itu terbagi menjadi 5. Pertama itu ada yang mengatur tentang ketentuan umum, yaitu dari pasal 1 sampai dengan pasal 2. Lalu kemudian ada tata cara penerapan P3B oleh wajib pajak dalam negeri. Nah, ini diatur di pasal 3 sampai dengan pasal 6. Lalu ada juga tata cara penerapan P3B oleh wajib pajak luar negeri yang mana diatur di pasal 8 sampai dengan pasal 17. Adapun bagian struktur pasal yang keempat yaitu penerapan ketentuan pencegahan penyalahgunaan P3B itu diatur di pasal 18 sampai pasal 28 dan ada ketentuan penutup yang diatur di pasal 29. Jadi kawan pajak, kesempatan pada hari ini karena waktu kita yang mungkin terbatas, mungkin pada hari ini kita akan membahas struktur pasal. Kita mulai dari ketentuan umum mungkin sampai dengan tata cara penerapan P3B oleh wajib pajak dalam negeri, wajib pajak luar negeri maksud kami. Jadi kita bisa ketahui bahwa penerapan P3B ini ada dua strukturnya ya, ada dua wajib pajak, yaitu ada dalam negeri dan ada luar negeri. Yang pertama ada istilah atau definisi yang terdapat di PMK 112 ini. Istilah yang pertama itu yang ingin kami sampaikan yaitu istilah persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, apa definisi dari persetujuan penghindaran pajak berganda ini? Definisinya adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang bersifat bilateral atau multilateral. Nah, jadi dari definisi ini bisa kita pahamin bahwa ini adalah bentuknya itu perjanjian tidak? Ya. Perjanjian, yaitu yang berjanji itu antara pemerintah RI dengan negara lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk saat ini persetujuan penghindaran pajak berganda ini P3B antara Indonesia dengan negara mitra ini sudah terdapat 71 negara. Jadi sudah terdapat 71 negara yang membuat perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penghindaran pajak berganda. Selanjutnya ada istilah mitra persetujuan penghindaran pajak berganda. Mitra ini karena sifatnya perjanjian antar dua negara, maka mitra ini bersifatnya juga negara atau negara yurisdiksi. Jadi apabila ada dibilang mitra persetujuan penghindaran pajak berganda itu maksudnya adalah negara lain yang mempunyai perjanjian penghindaran P3B, penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Selanjutnya kita akan sering mendengar surat keterangan domisili wajib pajak dalam negeri. Nah, di sini ini adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi yang menerbitkan surat ini adalah DJP, Direktur Jenderal Pajak, yang isinya menerangkan bahwa wajib pajak dalam negeri ini merupakan subjek pajak dalam negeri. Artinya subjek pajak dari pemerintah Republik Indonesia yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, apabila jadi SKD surat keterangan domisili wajib pajak dalam negeri ini diperuntukkan oleh wajib pajak dalam negeri atau orang Indonesia. Selanjutnya ada surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Nah, ini perbedaannya kalau surat keterangan domisili wajib pajak dalam negeri itu yang menerbitkan adalah Direktur Jenderal Pajak atau dari pemerintah Indonesia tersebut. Kalau surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri diterbitkan oleh negara mitra, yaitu surat keterangan yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan bahwa wajib pajak luar negeri merupakan penduduk mitra persetujuan penghindaran pajak berganda untuk tujuan perpajakan. Jadi ibaratnya ini adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh negara lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengenaan pajak penghasilan tidak. Jadi sifatnya atas suatu penghasilan itu secara umum harus dikenakan pajak penghasilan. Ya, jadi di sini kita akan bahas ada dua subjek. Pertama itu wajib pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia. Artinya itu orang Indonesia dia bekerja di luar negeri dan mendapatkan penghasilan yang sumbernya itu dari luar Indonesia. Bisa jadi dia bekerja di luar negeri dan mendapatkan penghasilan dari suatu negara. Misal ada orang bekerja di negara Cina, Taiwan, dan mereka mendapatkan penghasilan. Nah, selanjutnya pengenaan pajak penghasilan yang kedua dari P3B ini adalah wajib pajak luar negeri
yang menerima atau menerima penghasilan dari Indonesia, bersumber dari Indonesia. Dia statusnya adalah wajib pajak negara lain, wajib pajak luar negeri, dan terdaftar sebagai wajib pajak negara lain. Dan dia memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Nah, ini ada subjek penghasilan yang objeknya itu diatur di P3B, yaitu ada wajib pajak dalam negeri, orang Indonesia yang mendapatkan penghasilan di luar negeri, ada juga wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan di Indonesia. Nah, ketentuannya adalah atas penghasilan yang diterima ini harus dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda. Jadi dia itu tetap dikenakan pajak penghasilan dan disesuaikan dengan yang diatur di P3B-nya. Jadi kita harus lihat nih P3B antara dua negara ini bagaimana ketentuan pengenaan pajak penghasilan. Untuk memperoleh fasilitas P3B ini, untuk memanfaatkan peraturan yang ada di P3B ini, kalau untuk wajib pajak dalam negeri itu dia harus menggunakan surat keterangan domisili wajib pajak dalam negeri atau bisa kita singkat dengan SKD WPDN. Sedangkan kalau untuk wajib pajak luar negeri harus menggunakan formulir DigiT, kurang lebih seperti itu. Jadi memang secara umumnya diaturnya dua subjek ya dalam P3B ini, ada WPDN dan juga WPLN. Apabila WPDN ingin memanfaatkan P3B-nya berarti harus menggunakan SKD WPDN. Betul. Gitu ya. Kemudian bagi WPLN yang ingin memanfaatkan P3B melalui formulir DigiT atau kita sebutnya DigiT Form gitu ya. DigiT Form, iya betul sekali. Kemudian kita akan bahas satu persatu bagaimana penerapan untuk baik WPDN dan juga WPLN. Mungkin yang pertama yang WPLN begitu ya. Persyaratannya bisa dijelaskan Mas Yayan untuk penerapan P3B-nya oleh WPLN? Oke, jadi P3B itu bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam negeri dan bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak luar negeri. Yang pertama ada persyaratan untuk wajib pajak luar negeri agar bisa memperoleh dari manfaat penerapan P3B ini. Yang pertama, wajib pajak luar negeri ini bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Artinya dia tidak terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Jadi walaupun dia statusnya orang luar negeri, tetapi di Indonesia itu bisa jadi orang luar negeri itu bisa jadi dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang diatur di Per 23 ya, Per 23 tahun 2025. Nah, yang pertama ketentuannya itu bukan subjek pajak dalam negeri di Indonesia atau dia tidak terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merupakan penduduk mitra P3B untuk tujuan perpajakan. Jadi yang kedua, dia adalah merupakan penduduk dari suatu negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia. Jadi dia termasuk dalam 71 negara tadi. Apabila dia merupakan penduduk di luar negara yang 71 tadi, kita ketentuan P3B berarti tidak ada karena belum mengadakan perjanjian penerapan P3B dengan Indonesia. Jadi persyaratan yang kedua, dia adalah penduduk dari mitra P3B dari 71 negara tadi. Selanjutnya yang ketiga, tidak melakukan penyalahgunaan P3B. Jadi jelas P3B ini merupakan bisa kita lihat fasilitas ya atau upaya penghindaran pajak berganda. Tetapi di sini bisa kita lihat juga bisa terdapat penyelewengan atau penyalahgunaan dari perjanjian penghindaran pajak berganda ini. Nah, adapun manfaat dari P3B ini seperti yang kita tahu, pertama itu pada umumnya tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah daripada yang diatur di Undang-Undang PPH. Jadi seperti kita ketahui kalau wajib pajak luar negeri itu yang mempunyai penghasilan dari Indonesia itu umumnya kita potong dengan PPh pasal 26 ya. Tarif umumnya itu kan 20%. Nah, seperti yang kami ketemui di lapangan bahwa ketika ada P3B ini maka tarif PPh pasal 26 ini bisa disesuaikan dengan yang diatur di P3B, bisa jadi menjadi 15% atau 10% atau bahkan 5%. Dan bahkan ada juga terdapat pembebasan dari pengenaan pajak penghasilan di Indonesia. Ini ada juga diatur, mungkin terdapat dividen atau segala macam. Ini bisa dikenakan tarif dengan 0% atau tidak dipajakin sama sekali, tetapi dia akan dilakukan pemajakan di negara mitra. Selanjutnya tadi kita ada sebut penyalahan P3B ya, Cinda ya. Penyalahan P3B. Jadi P3B ini kalau kita lihat adalah fasilitas ya, fasilitas dan
fasilitas ini bisa dilakukan penyalahgunaan. Jadi maksud penyalahgunaannya ini adalah penerapan atau pemanfaatan yang tidak tepat. Jadi ini bisa kita sebut upaya yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri untuk mengurangi, menghindari atau menunda pembayaran pajak penghasilan. Jadi artinya dia menyalahkan penggunaan P3B ini. Jadi disalahgunakan. Jadi ibaratnya persetujuan penghindaran pajak berganda ini tidak tepat pengenaannya atau penerapannya, sehingga disalahgunakan oleh wajib pajak. Selanjutnya, adapun maksud dan tujuan P3B ini yaitu seperti definisinya, penghindaran pajak berganda. Dia memang untuk mengeliminasi pengenaan pajak berganda tanpa menciptakan peluang untuk tidak dikenai pajak sama sekali. Jadi yang dimaksud penghindaran pajak berganda ini artinya agar pengenaan pajak ini tidak dilakukan berkali-kali, tetapi bukan dalam artian tidak dikenakan pajak sama sekali. Jadi bukan sama sekali tidak dikenakan pajak ya. Misal contoh ada P3B yang mana di dalam perjanjian negara mitra dikenakan PPh pasal 26-nya itu 0% seperti fasilitas tadi ya. Dalam artian ketika dia memperoleh penghasilan di Indonesia dan dikenakan pajak penghasilan itu sebesar 0%, itu artinya bukan berarti dia ketika di negara mitranya atau di negara asalnya itu dia tidak kembali dikenakan pajak. Bisa jadi dia dikenakan hanya di negara mitra dan di negara kita penghasilan itu tidak dikenakan. Jadi tetap ada aspek perpajakan tetap dikenakan, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi segera merekap kembali. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk PPLN yang ingin memanfaatkan tarif P3B harus ada 3 syarat yang harus dipenuhi ya, dan syarat tersebut bukan syarat kumulatif. Jadi artinya ketiga syarat tersebut harus semuanya dipenuhi. Yang pertama adalah bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia, kemudian yang kedua adalah penduduk mitra P3B untuk tujuan perpajakan, yang terakhir adalah tidak melakukan penyalahgunaan P3B. Tadi penyalahgunaan P3B seperti apa juga sudah dijelaskan oleh Mas Yayan. Kemudian kita masuk ke tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda oleh WPDN gitu. Jadi untuk WPDN bagaimana nih kalau misalnya mereka ingin memanfaatkan P3B di negara mitra seperti itu. Oke, jadi untuk wajib pajak dalam negeri ketika dia itu memperoleh pekerjaan atau penghasilan dari luar negeri, ketika negara tempat wajib pajak dalam negeri ini bekerja, dan itu syarat pertama itu memang harus ada perjanjian P3B-nya ya, yang seperti kita ketahui tadi kita sebut ada 71 negara. Ketika dia memperoleh penghasilan dari 71 negara ini, maka dia bisa menerapkan atau memperoleh fasilitas dari P3B ini. Yang pertama itu wajib pajak dalam negeri itu harus melakukan permohonan SKD WPDN, surat keterangan domisili wajib pajak dalam negeri. Yang mana ketentuannya yang pertama, tahun pajak yang diajukan permohonan. Jadi tahun pajak yang diajukan permohonan ini adalah tahun pajak berjalan atau bagian tahun pajak berjalan, atau tahun pajak atau bagian tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Nah, jadi contoh sekarang kita di tahun 2026. Nah, bisa diajukan itu untuk tahun 2026 atau bagian dari tahun 2026. Misalnya dari Januari sampai dengan Maret tahun 2026. Tetapi juga bisa untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Berarti kalau sekarang di 2025 kita bisa juga tuh untuk mengajukan untuk tahun 2000 maksudnya kita bisa mengajukan di tahun 2025 karena sebelum tahun 2026. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang dapat mengajukan yang jelas yaitu wajib pajak dalam negeri ya. Yang sesuai dengan Undang-Undang PPh. Syaratnya itu pertama sudah memiliki NPWP. Artinya ketika seseorang itu telah memiliki NPWP, artinya dia sudah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, ketentuannya adalah sudah menyampaikan SPT tahunan. Jadi ketika wajib pajak ini ingin memperoleh fasilitas P3B dan ingin memperoleh SKD WPDN ini, syarat pertama dia sudah harus melakukan penyampaian SPT tahunan gitu. Selanjutnya, bagaimana cara penyampaian permohonannya? Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2025 kita telah menggunakan Cortex ya, yang dikembangkan oleh Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Jadi untuk penyampaian permohonannya itu ada melalui portal wajib pajak atau melalui Cortex. Ada di situ kita bisa, kalau kita buka ya, kita login. Di sana ada layanan administrasi. Layanan administrasi itu bisa kita pilih
layanan administrasi nomor untuk pengajuan permohonan SKD WPDN. Jadi ini dilakukan secara online, tidak langsung ke KPP. Selanjutnya ada ketentuan permohonan. Ketentuan permohonan ini yang pertama, satu permohonan itu diajukan untuk satu mitra P3B. Jadi untuk satu negara, misal dia di tahun 2026 ini dia bekerja di 2 negara, misalnya ada misalnya di Taiwan, lalu kerja di Cina. Jadi masing-masing untuk satu negara ini adalah satu permohonan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dan untuk satu transaksi penghasilan. Yang kedua, permohonannya itu minimal memuat informasi berupa nama, nomor identitas, alamat fisik, alamat email, dan penjelasan tentang penghasilan dari lawan transaksi. Otomatis ini ketika kita kan mengajukan via Cortex ya. Ini akan tersedia berupa kolom-kolom yang itu wajib diisi. Jadi tidak bisa di skip ya. Jadi kolom-kolom ini wajib diisi, baru bisa disubmit permohonannya. Selanjutnya penerbitan SKD WPDN ini dilakukan secara elektronik atau terotomasi. Jadi ketika tadi kan kita sebut ketentuan sudah menyampaikan SPT tahunan, maka sistem itu akan memeriksa nih ketika wajib pajak mengajukan SKD WPDN, apakah dia sudah melakukan pelaporan SPT tahunan. Ketika dia belum atau tidak melakukan pelaporan, maka secara sistem dia akan reject nih, tidak bisa diproses karena persyaratannya tidak terpenuhi. Selanjutnya itu kalau dia seperti kita sebut tadi, kalau tidak memenuhi ketentuan maka permohonannya tidak bisa diproses, dan apabila diterima secara persyaratannya itu memenuhi, maka akan diterbitkan SKD WPDN yang mana masa berlakunya itu sampai dengan 30 Desember tahun diterbitkannya SKD WPDN. Sampai dengan akhir tahun begitu ya? Iya. Jadi kembali mengulang, meringkas apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Yayan terkait permohonan SKD WPDN itu diajukannya bisa untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak berjalan, betul, atau sebelum tahun pajak atau bagian tahun pajak berjalan, seperti itu ya. Dengan syaratnya ada 2 yang harus dipenuhi, yaitu memang merupakan SPDN dalam negeri dibuktikan dengan mempunyai NPWP. Kemudian yang kedua adalah telah menyampaikan SPT tahunan. Kemudian diajukannya melalui portal wajib pajak atau Cortex dan juga bisa melalui kontak center. Kemudian ketentuan permohonannya tadi sudah dijelaskan. Kemudian penerbitan SKD WPDN ini langsung otomatis gitu ya, tanpa penelitian oleh petugas selama memang memenuhi persyaratan. Betul. Jadi akan langsung terbit di Cortexnya selama memenuhi persyaratan yang tadi sudah ditentukan. Kemudian untuk masa berlakunya ini sampai dengan 31 Desember akhir tahun diterbitkannya SKD tersebut. Betul. Ya. Kemudian selanjutnya mengenai pengesahan formulir khusus. Jadi formulir khusus ini adalah formulir yang diterbitkan oleh otoritas pajak negara mitra. Betul. Begitu ya. Kemudian mungkin Mas Yayan bisa menjelaskan bagaimana tata cara pemohonan pengesahan formulir khusus tersebut. Oke, yang ingin kami sampaikan di sini di PMK 112 ini ada diatur tentang formulir khusus. Ya. Jadi formulir khusus itu adalah formulir yang diterbitkan oleh negara mitra yang untuk Indonesia, yang fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi dari status wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Jadi ada formulir yang memang diterbitkan oleh negara mitra kita yang 71 negara tadi. Isinya itu permintaan konfirmasi status wajib pajak dalam negeri. Jadi ada wajib pajak kita yang bekerja di luar negeri, maka otoritas negara mitra itu akan mengirim formulir khusus nih dalam P3B. Jadi formulir khusus ini memang sudah diatur di PMK 112. Yang pertama itu syaratnya itu harus dilampirin formulir khusus yang dimohonkan untuk pengesahan. Jadi formulir khusus ini ada permohonan, ini terpisah nih. Permohonannya ada formulir khususnya. Jadi permohonan itu dilampirkan dengan formulir khusus dari negara mitra. Yang kedua, permohonan itu ditandatanganin oleh wajib pajak dalam negeri atau wakilnya atau kuasanya berdasarkan undang-undang KUP ya. Selanjutnya itu menggunakan bahasa Inggris. Untuk formulir khususnya ya? Betul, untuk formulir khususnya itu menggunakan bahasa Inggris, dan yang telah diisi wajib pajak dalam negeri minimal terdapat nama, NPWP, dan status wajib pajak dalam negeri.
Selanjutnya ada terdapat isian negara mitra P3B, sumber penghasilan dan tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dimohonkan pengesahan sesuai dengan yang tercantum pada SKD WPDN. Selanjutnya formulir khusus ini ketika wajib pajak dalam negeri sudah melakukan permohonan pengesahan, maka ini akan dilakukan penelitian oleh KPP. KPP di mana wajib pajak dalam negeri tadi terdaftar atau KPP administrasinya. Selanjutnya ketika telah dilakukan pengisian, maka opsinya ada dua, dilakukan pengesahan formulir khusus atau dilakukan penolakan formulir khusus dalam hal tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Nah, pengesahan atau penerbitan surat penolakan tadi atas pengesahan formulir khusus dilakukan paling lambat 10 hari kalender. 10 hari kalender sejak permohonan pengesahan formulir khusus itu diterima dengan lengkap. Jadi setelah diterima KPP lengkap, maka dalam 10 hari itu harus sudah ada keputusan apakah ini diterbitkan surat penolakan atau diterbitkan surat pengesahan. 10 hari kalender tuh berarti 10 hari kalender hari libur atau itu terhitung. terhitung kan? Iya, 10 hari kalender kecuali 10 hari kerja ya, 10 hari kerja. Selanjutnya, wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan formulir khusus sepanjang memenuhi ketentuan. Oke. Kemudian selanjutnya nih, ini pembahasan terakhir ya sebelum sesi ini ditutup, yaitu mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda oleh WPLN. Boleh dijelaskan Mas Yayan? Oke. Nah, untuk wajib pajak luar negeri, ketika dia ingin, seperti kita sebutkan ya, ketika dia ingin melakukan penerapan P3B, ketika dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, dia mendapatkan penghasilan, dia itu menggunakan formulir DGT. Beda kalau kita SKD. Kalau mereka itu ada formulir DGT namanya. Nah, pertama seperti yang kita sebutkan tadi ada persyaratannya ya. Yang pertama itu dia bukan merupakan subjek pajak dalam negeri di Indonesia, artinya tidak terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Yang kedua, merupakan penduduk mitra P3B yang 71 negara tadi dan tidak melakukan penyalahgunaan P3B. Ketentuan form DGT ini pertama satu diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Jadi form DGT ini sebenarnya untuk formulirnya itu sudah ada ketentuannya di PMK 112. Yang pertama harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Yang kedua ditandatanganin dan diberi tanda yang setara oleh wajib pajak luar negeri. Jadi wajib pajaknya ada sign di situ, ada sign atau diberi tanda yang setara. Mungkin kalau sekarang sudah ada elektronik iya, sign secara elektronik atau segala macam. Jadi diberi tanda yang setara oleh wajib pajak luar negerinya. Setelah ditandatanganin, ini harus disahkan atau ditandatangani oleh diberi tanda yang setara oleh pejabat yang berwenang. Jadi pejabatnya itu harus mengesahkan dari form DGT tadi. Selanjutnya ini digunakan untuk periode yang tercantum dalam form DGT paling lama 12 bulan. Jadi form DGT ini di formatnya itu terdapat periode. Jadi periode yang tercantum di form DGT itu dan paling lama periode ini 12 bulan. Selanjutnya menggunakan format yang sesuai dengan lampiran PMK. Jadi harus menggunakan format sesuai lampiran PMK 112 karena beberapa kali form DGT ini mengalami perubahan nih, setahu saya mengalami perubahan. Jadi yang kita gunakan adalah format yang sesuai dengan lampiran PMK. Nah, kemudian dalam hal form DGT-nya ini tidak dapat disahkan oleh pejabat yang berwenang atau misalnya tidak mencantumkan periodenya gitu. Bagaimana? Oke. Nah, jadi gini. Tadi ketentuannya form DGT ini harus diisi lengkap, benar dan jelas ya. Yang kedua ditandatanganin oleh WPLN-nya. Iya, betul. Dan yang ketiga itu harus disahkan atau ditandatanganin. Ya. Nah, ini ada ketentuan atau misalnya dalam hal tidak terdapat pengesahan nih di form DGT. Nah, itu bisa diganti ya. Digantinya ini yaitu dengan surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Dan ini adalah sebagai pengganti pengesahan dari pejabat yang berwenang. Tapi dengan ketentuan dan ada persyaratan. Yang pertama, surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri ini menggunakan bahasa Inggris. Harus menggunakan bahasa Inggris karena merupakan negara mitra ya. Yang kedua, minimal mencantumkan nama wajib pajak luar negeri, tanggal penerbitan. Selanjutnya memuat nama dan ditandatanganin, diberi tanda atau
yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang. Jadi pejabat yang berwenang ini melakukan penandatangannya itu ada di SKD WPLN-nya. Ketika DJT-nya tadi tidak ada pengesahan, maka pengesahannya itu diganti dengan surat keterangan domisili dari WPLN. Jadi pejabat yang berwenang mensign atau mengesahkannya itu di SKD-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk masa berlakunya itu sesuai dengan yang tercantum di SKD WPLN atau masa pajak bulan penerbitan SKD WPLN, dalam hal tidak terdapat periode yang tercantum di situ. Jadi kalau tidak ada periode, tidak dijelaskan periodenya di SKD WPLN itu, maka itu akan berlaku pada masa bulan penerbitan, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada pengecualian, apakah ada pengecualian untuk penyampaian formulir DJT-nya? Nah, untuk penyampaian formulir DJT ini ada pengecualian ya, diatur di P3B. Jadi umumnya itu pertama ada ketentuan itu pertama untuk pemerintah. Jadi pemerintah mitra P3B itu tidak memerlukan form DJT ya. Pemerintah, selanjutnya ada pemerintah daerah negara mitra atau dari bagian ketatanegaraan negara mitra. Nah, ini tidak memerlukan form DJT. Selanjutnya diatur juga bank sentralnya. Bank sentral negara mitra itu tidak memerlukan formulir DJT, dan lembaga tertentu yang disebutkan dengan tegas dan jelas dan disepakati dalam P3B. Jadi misalnya ada lembaga-lembaga yang di state di P3B itu, maka mereka tidak memerlukan penyampaian form DJT. Jadi ini dikecualikan ya. Dikecualikan. Kemudian bagaimana dari sisi pemotong atau pemungut pajak apabila bertransaksi dengan WPLN teknisnya ya memberikan formulir DJT tersebut. Jadi ketika teknisnya begini, ketika suatu perusahaan atau anggaplah di Indonesia mempekerjakan dari subjek pajak luar negeri tadi, yang pertama persyaratannya subjek pajak luar negeri ini kan dia harus melampirkan form DJT ya, atau ditambahkan dengan SKD WPLN dalam hal tidak terdapat pengesahan di form DJT. Nah, pemotong atau pemungut pertama itu harus melakukan pengecekan nih terhadap SKD WPLN atau surat keterangan pejabat yang berwenang. Jadi dicek dulu SKD WPLN-nya. Selanjutnya menyampaikan informasi SKD WPLN atau surat keterangan dan mengunggahnya secara elektronik. Itu kita bisa sebut biasanya tanda terima ya, tanda terima SKD WPLN. Itu kita unggah tuh secara elektronik. Kalau dulu sebelumnya untuk tahun 2024 ke bawah itu dilakukan di DJP online. Kalau sekarang sudah kita lakukan di Cortex ya, sudah dilakukan di Cortex. Nah, setelah mendapatkan tanda terima SKD WPLN ini, baru wajib pajak pemotong atau pemungut pajak ini melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan Undang-Undang PPH atau P3B tadi. Misal terdapat perjanjian bahwa terhadap penghasilannya hanya dipotong PPH sebesar 10%, berarti kan tidak 20% ya sesuai pasal 26. Nah, maka dilakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan hal tersebut. Nah, apabila terdapat PPH yang dipotong, maka dilakukan penyetoran, pemotongan, dan jelas membuatkan bukti potong. Jadi harus terdapat bukti potong yang diterbitkan apabila terdapat PPH yang dipotong. Misalnya PPH pasal 26-nya karena ada P3B dilakukan pemotongan sebesar 10%. Nah, ini harus dibikinkan bukti potong dan dilaporkan dan disetorkan sebesar 10% tadi di SPT masa. Selanjutnya apabila tidak terdapat pemotongan PPH, tetap dibuatkan bukti potong. Jadi bukti potong itu tetap dibuatkan dengan nilai 0 atau tarif 0, karena memang seperti bagaimana kita bahas tadi, salah satu manfaat P3B ini bisa terjadi pembebasan atau tidak dipotong PPH pada negara Indonesia gitu, sesuai dengan perjanjian P3B. Pemotongnya itu tetap wajib melaporkan PPH dan tetap membuatkan bukti pemotongan atau pemungutan PPH. Berarti pada saat pembuatan bukti potong dipilih dengan fasilitas ya, kalau memang bertransaksi dengan yang menggunakan P3B seperti itu. Kemudian untuk apabila terjadi pemotongan atau pemungutan PPH oleh BPLN, kemudian terdapat kelebihan, bagaimana prosedurnya? Bisa dilakukan pengembalian, bisa dilakukan refund ya. Kalau sebelumnya itu diatur di PMK 187 tahun 2015. Dulu diatur di PMK itu. Sekarang itu diatur di PMK 81 ya, untuk pengembalian. Jadi atas kelebihan pemotongan atau kesalahan penerapan tarif atau bisa jadi keterlambatan pemenuhan
persyaratan tadi nih, Administratifnya, ya. administratifnya. Nah, ternyata terlanjur dipotong dan dilaporkan, ini bisa di-refund, bisa dilakukan dengan mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Gitu. Kemudian sepertinya sudah ya, atau misalnya ingin Sepertinya informasi kita- yang ingin ditambahkan lagi? Kita ada bahas satu lagi yang terakhir ya, ada kewajiban menyimpan dokumen ya. Untuk pemotong pemungut pertama, jadi gini, ketika wajib pajak dalam negeri ini bekerja di Indonesia, bisa jadi dia bekerja itu tidak di suatu perusahaan, bisa jadi ada satu, dua atau tiga lebih perusahaan. Nah, ketentuannya itu dia cukup menyampaikan form DGT itu ke perusahaan pertama, yang mana tadi perusahaan pertama bisa melakukan tanda terima, yang mana tanda terima itu diterbitkan by sistem. Nah, tanda terima ini bisa wajib diserahkan ke wajib pajak WPLN-nya dan bisa digunakan untuk diserahkan ke wajib pajak yang lain. Maksudnya untuk pemotong pemungut di perusahaan lain. Jadi bisa digunakan. Jadi dia cukup menyerahkan satu kali, dan tanda terima SKD WPDN ini cukup diterbitkan satu kali oleh pemotong pemungut pertama. Nah, dan di sini ada kewajiban menyimpan dokumen. Pemotong pemungut pertama itu pertama harus menyimpan dokumen pertama untuk formulir DGT-nya dan SKD WPLN apabila ada, serta buku catatan atau dokumen-dokumen yang menjadi dasar penerapan P3B. Sedangkan untuk pemotong dan pemungut selanjutnya, yaitu cukup menyimpan tanda terima formulir DGT-nya. Jadi cukup tanda terima saja, lalu dapat menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar penerapan P3B. Jadi agak beda ya. Kalau untuk pemotong pemungut selanjutnya itu cukup tanda terimanya aja. Nah, kurang lebih begitu sih. Oke, cukup jelas untuk part 1 ya kita Iya, sebutnya. Part karena- 1 PMK 112 tahun 2025 tentang tata cara penerapan P3B. Mungkin di lain waktu akan kita sambung untuk pasal-pasal selanjutnya, terutama tentang penyalahgunaan P3B-nya Betul. ya. Ini juga cukup rigid diatur di PMK 112 ini. Baik, sampai dengan seperti ini saja kawan pajak untuk pembahasan PMK 112 tahun 2025. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di WhatsApp Helpdesk KPP Badora, atau mungkin datang ke Helpdesk ke KPP Badora. Jangan lupa follow sosial media kita dari Twitter, Facebook, Instagram, dan juga YouTube ya, karena beberapa kita akan post di YouTube. Oke, saya Sida dan juga rekan saya Yayan. pamit undur diri, sampai jumpa di kelas pajak selanjutnya.